Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu syarat dari syarat-syarat hadis sahih, yaitu tentang adalatul rawi, keadilan rawi ya. Sebelum kita baca, kita akan bahas sedikit tentang makna adalah ya. Jadi al-adalah itu definisinya wahia malakatun tahmilu sahibaha ala taqwa wajtinabil adnas wa ma yakhillu bil muru'ah indan nas, yaitu sebuah kepribadian, sebuah malakah ya. Malakah itu seperti bakat yang membawa orang yang mempunyai bakat tersebut untuk takwa kepada Allah dan meninggalkan al-adnas, sesuatu yang dosa atau sesuatu yang bisa mengurangi muru'ah. Muru'ah itu nama baik indan nas, di sisi manusia. Jadi itu makna adalah. Apa saja syarat seorang rawi itu bisa dikatakan dia adil atau mempunyai sifat adalah? Yang pertama, dia harus Islam, kemudian dia harus baligh, kemudian dia harus berakal dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selain itu juga yang terakhir, dia harus al-ittisaf bil muru'ah wa tarku ma yakhillu biha. Dia harus mempunyai sifat yang menjaga nama baik dia. Seperti apa? Misalkan tidak boleh seorang rawi hadis itu, naudzubillah, misalkan kencing sembarangan, kencing di pinggir jalan. Nah, jadi itu bisa mengurangi muru'ah ya. Dan dia harus meninggalkan sifat-sifat seperti itu. Atau dia selain itu suka berbangga-bangga, suka meremehkan orang, itu juga bisa mengurangi muru'ah itu bisa dikatakan tidak adil. Baik, itu makna adalah ya. Jadi sebuah bakat yang membawa orang yang memilikinya itu untuk melazimi takwa, melakukan takwa dan meninggalkan sesuatu yang tercela, dan juga yang bisa mengurangi nama baik dia, muru'ah dia di sisi manusia. Kemudian kita baca langsung. Asyartu tsani adalatur ruwah wa dhabtihim wa qad ta'arrafna fi taysir ulumil hadis ala ma'na al-adalah wa dhabti kama ta'arrafna ala kasami ad-dhabti walladhi ya'nina huna huwa an-nazar fi al-mabahis al-muta'alliqah bi hadha ash-shart والتي هي في حقيقة أمرها تمثل علم الجرح والتعديل. فأول ما نبدأ به هو الكلام على الجهالة والإبهام. Jadi pembahasan tentang adalah ini sebenarnya hakikatnya adalah kita mempraktekkan daripada ilmu al-jarh wa ta'dil, yaitu memberikan komentar positif ataupun negatif kepada seorang rawi. Kemudian pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang makna jahalah ya, dan juga makna ibham. Al-jahalah ya, jahalah ini tidak diketahui ya. Jahil itu dengan jahil kan tidak diketahui. Al-jahalah tidak diketahuinya birrawi tanqasim ila nau'ain. Al-awwal jahalatul hal wa tsani jahalatul ain. Jadi jahalah itu dibagi dua, yaitu jahalatul hal, tidak diketahui keadaannya, wa jahalatul ain, dan tidak diketahui identitasnya. Amma jahalatul hal fahiya muta'alliqah bi adami wurudi ma yadullu ala halir rawi min haitsul jarhi wat ta'dil ma'a ma'rifati ainihi imma nassan walau bi riwayati rawin wahidin anhu wa imma bi riwayati rawiyaini aw aktsara anhu. Yang dimaksud jahalah hal itu adalah berhubungan dengan tidak adanya keterangan yang menunjukkan keadaan si perawi tersebut di kitab-kitab al-jarh wa ta'dil. Walaupun diketahui memang ada
syakhsiyah tersebut, ada rawi tersebut, tapi tidak diketahui komentar ulama dalam kitab Jarh wa Ta'dil, baik itu berupa nas atau dengan riwayat satu orang atau riwayat dua orang atau lebih. Wa yandariju tahta hadan naw' aidan wurudu ta'dil ghairul mu'tabir fi rawi ka ay wasiqahu man ishtahara bi tawthiqil majahil aw man ishtahara bit tasahul fi tawthiq ka Ibnu Hibban masalan. Dan juga masuk dalam bab jahalah ini, jahalatul hal adalah orang yang diberikan takdil yang tidak diperhitungkan, seperti apabila orang yang dikenal, seorang pentakdil atau pentajrih, itu orang yang kenal dengan tausikul majahal, memberikan sifat sikoh kepada orang-orang yang tidak diketahui, atau orang yang dikenal dengan tasahul, yang terlalu mudah dalam mentausik. Jadi itu juga masuk dalam jahalatul hal. Kalau orang yang memberikan komentar itu dianggap terlalu mudah dalam memberikan sifat sikoh, sifat kepercayaan, atau terlalu mudah dalam memberikan sifat sikoh kepada orang yang tidak dikenal, itu maka juga termasuk jahalah orang. Seperti apa? Seperti kok Ibnu Hibban disebutkan di sini, seperti Ibnu Hibban. Jadi Ibnu Hibban disebut komentator Jarh wa Ta'dil yang tidak bisa dipakai pendapatnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Nuzhatin Nazar la yuqbalu tazkiyatu man akhadha bi mujarrad adh-dhahir fa atlaqa at-tazkiyah. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Nuzhatun Nazar halaman 142, tidak diterima tazkiyah, pentazkiyahan, penyuciannya orang yang hanya melihat dari tampak zahirnya dan dia kemudian memutlakkan pensucian tersebut, sifat tazkiyah tersebut. Qultu wa ba'duhum yutlaq ala hadha sanaf min ar-ruwah wasful mastur. Kemudian dikomentari oleh musannif, wa ba'duhum yutlaq ala hadha sanaf, dan sebagian perawi dimasukkan dalam golongan ini, majhulul hal, daripada rawi dengan sifat namanya, satu lagi namanya sifat al-mastur. Mastur itu yang tertutupi, tidak diketahui identitasnya, apakah dia baik secara keadalan atau tidak. Hukmu riwayati majhulil hal. Kemudian hukum meriwayatkan dari orang yang majhul atau tidak diketahui keadaannya. Wal jahalah bihalir rawi min asbabi raddi riwayatih wa adamul ihtijaj biha illa inda ta'ifah minal mutaakhirin alladhina yahtajuna bi riwayatil mastur aw majhulul hal li'annahu 'ala al-'adalah adh-dhahirah wa huwa bi khilafi qawlil jumhur idh anna ishtiratil 'adalah fi riwayah wahdaha la yakfi bal la budda an yudaf ilayha ishtiratud dhabt alladhi huwa al-asl qad tamassaha ahlul ilmi fi ba'di asbabil fusuq idha waqa'at min ar-rawi kal bid'ah aw ba'dil khawarim in kana sadiqan dhabitan lima yuaddihi minar riwayah. Bagaimana hukum periwayatan seorang yang majhulul hal, tidak diketahui identitasnya? Periwayatan seorang rawi yang tidak diketahui identitasnya adalah termasuk dari sebab-sebab ditolaknya periwayatan rawi tersebut, dan tidak bisa diambil riwayat tersebut sebagai hujjah. Ini tetapi ini tidak demikian ya, tidak demikian adanya dari beberapa golongan mutaakhirin ya, yang kemudian boleh berhujjah dengan riwayah orang yang mastur. Tapi mutaqaddimin tidak boleh, yang membolehkan hanya taifah minal mutaakhirin. Ini juga mutaakhir ini khilaf dari qaulal jumhur, membedai dari pendapatnya jumhurul ulama. Karena sungguhnya pengistiratan adalah ini, pensyaratan adalah ini sebenarnya tidak cukup ya, karena harus ditambah juga dengan pensyaratan kedhabitan atau kualitas intelektualnya, baik itu sodron atau kitabatan. Langsung kita ke contohnya ya.
Misal Ishaq bin Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Nama seorang rawi namanya Ishaq bin Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Dia meriwayatkan darinya ya, akhuhu Ismail, saudaranya namanya Ismail bin Abdullah bin Ja'far. Wa Katsir bin Ziyad al-Aslami. Kemudian wa Abu Bakar Umar bin Abdurrahman bin Abdullah bin Amr Umar bin Khattab. Ini perawinya namanya Ishaq bin Abdullah bin Ja'far bin Abu Talib. Ishaq berarti ini masih dari keturunannya Abu Talib ya, pamannya Nabi. Walam yuwathiqhu ahad, tidak ada yang memberikan sifat siqah satupun kepada Ishaq bin Abdullah ini. Wala jarahahu ahad, tidak ada satupun yang mentajrih atau memberikan sifat jelek kepada Ishaq tersebut, Ishaq bin Abdullah. Fahuwa min hadhil jihah majhulul hal. Dan ini dari segi itu, karena tidak ada yang mentautsik, tidak ada yang memberikan sifat siqah, tidak ada yang mentajrih, tidak ada yang memberikan sifat jelek, maka disebut dia majhulul hal, tidak diketahui identitasnya. Lidah kalau Al-Hafidh Ibn Hajar fi Taqrib mastur, dikomentari oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dia dengan sifat mastur, yang tertutupi. Kemudian contoh yang lain, Nabhan Al-Makhzumi ya, Maula Ummi Salamah wa makatibuha. Rawa anhu Az-Zuhri, meriwayatkan darinya Zuhri, wa Muhammad bin Abdurrahman Maula Ali Talhah wa dzakarahu Ibnu Hibban fi Thiqat. Namanya siapa tadi? Ya, kita langsung saja, contohnya cukup satu, langsung ke jahalatul ain. Kalau tadi jahalatul hal, sekarang jahalatul ain. Amma jahalatul ain fahiya muta'alliqah biman lam yarwi anhu ghairu rawin wahid. Walam yarid fihi jarh wala ta'dil, walam yarid ma yadullu ala ma'rifati ainihi wa thubuti wujudihi. Adapun jahalatul ain adalah berhubungan dengan orang yang tidak meriwayatkan darinya selain rawi satu. Jadi yang meriwayatkan dari orang tersebut hanya satu orang rawi, dan tidak ada keterangan tentang jarah dan ta'dilnya, tidak ada yang mentajrih, tidak ada yang menta'dil, dan tidak ada yang menerangkan tentang identitasnya atau eksistensinya. Seperti siapa? Misal Ishaq Al-Ghazal, Tarjamatu Ibnu Abi Hatim fi Al-Jarh wa Ta'dil, faqala rawa an Dhahak bin Ali an abihi rawa anhu Abdus Samad bin Abdul Waris wa sami'tu Abi yaqul dzalika wa sami'tuhu yaqul huwa majhul. Seperti seorang rawi yang bernama Ishaq Al-Ghazal yang sudah diberikan biografi oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil ya, pada halaman jilid 1 halaman 239. Dia meriwayatkan dari Dhahak bin Ali dari ayahnya. Kemudian dia meriwayatkan dari Abdus Samad bin Abdul Waris. Kemudian diberi keterangan sami'tu Abi yaqul, rawinya itu ya, rawi dalam Jarh, saya mendengar ayah saya berkata tentang orang tersebut, wa sami'tu yaqul huwa majhul, dia tidak diketahui identitasnya. Jadi Ishaq Al-Ghazal ini termasuk contoh daripada orang yang tidak diketahui identitasnya karena dia hanya meriwayatkan atau hanya mempunyai satu jalur rawi, tidak meriwayatkan darinya kecuali hanya satu rawi, tidak ada rawi yang lain, dan tidak ada komentar baik itu ta'dil maupun tajrih, dan tidak ada keterangan bahwasanya dia adalah ada eksistensi. Saya kira itu keterangan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.